Jadi ada 3 opsi itu semuanya sedang menunggu gitu. Semuanya sedang menunggu. Termasuk juga. Oke guys, kembali lagi di Respublika Channel bersama gua Firdaus. Kali ini tamu gua Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan, Bang Adewayu Hidayat. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang Daus. Lagi sibuk sekarang. Santai. Lockdown, Bang. Lockdown. Lagi lebih baik di rumah. Oh, di rumah saja. Di rumah saja. Iya nih. Lebih aman. Lebih aman ya. Nih, sekarang nih berita rame soal penundaan pilkada di seluruh Indonesia ya. Berarti Tangsel juga kena dampaknya, Bang. Bisa diceritain nggak sih gimana tuh penundaan? Yeah. Penundaan itu kurang lebih kita itu hampir 3 minggu yang lalu ya dapat surat edaran dari KPU RI, surat keputusan dari KPU RI nomor 179 tahun 2020 tentang penundaan tahapan pilkada 2020. Hal ini dalam rangka upaya pencegahan menyebarnya virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu kami di KPU tingkat kota melaksanakan itu seluruh tahapan kita tunda terlebih dahulu, dalam hal ini kita hentikan. Malah nyarisnya itu tanggal 24 salah itu besoknya mau pelantikan PPS ya. Pada saat itu semua sudah kita persiapkan dengan matang, termasuk anggaran sudah kita turunkan ke tingkat PPK, karena pada saat itu belum ada arahan itu, hanya arahannya agar menghindari kerumunan orang banyak lah, kira-kira gitu ya. Jadi ada arahan dari KPU RI pada saat itu agar pelantikan itu dipecah, jadi satu komisioner menghadiri di satu kecamatan untuk menghindari orang berkumpulnya orang banyak. Sudah kita mapping semuanya, sudah kita bagi di waktu yang bersamaan, 5 kecamatan siap melantik seluruh PPS-nya. Tapi jam 1 malam kita lakukan konsolidasi agar ada penundaan. Selain dari arahan KPU RI juga dari arahan Forkopimda ya, dalam hal ini Polres, dari Dandim, dari Wali Kota juga menyarankan untuk ditunda. Kira-kira gitu. Sampai sekarang berarti. Ya. Sampai sekarang nih. Berarti nggak ada kegiatan lagi tuh habis dari bulan Maret kemarin. Sudah tidak ada. Kita hanya pada proses di internal ya, kegiatan di internal penyusunan laporan-laporan anggaran atau laporan pertanggungjawaban anggaran-anggaran yang sudah kita menggunakan di dalam tahapan pilkada sebelumnya. Artinya berdampak banget nih COVID-19, Bang AWH ya, Dewa ya. Dari sisi kontestan para calon ini pasti juga berdampak ya. Kemudian bagi KPU sudah pasti salah satunya APS ya, alat peraga sosialisasi yang sudah kita produksi, mensosialisasikan tanggal 23 September 2020 sudah kita produksi dan jumlahnya sangat banyak. Bukan hanya banyak, sangat banyak, dan hampir 5 item yang sudah jadi. Ya contoh kayak payung, kemudian tas dan sebagainya itu sudah jadi dengan jumlah yang sangat banyak, dan situ tertulis 23 September dalam rangka untuk mensosialisasikan tanggal pada saat itu. Itu sudah tidak bisa dibalikan karena sudah jadi kan, sudah kita bayar, sudah jadi. Nah tinggal ya kalau ada yang nanti bisa kita perbaiki, kita tutup tulisannya atau apa ya, mungkin sekreatifnya kita nanti gitu, dalam rangka meminimalisir hal-hal yang mubazir lah gitu, Bang. Kemudian dari sisi kepegawaian kurang lebih hampir 15 orang kita ada cut off namanya. Istilahnya dirumahkan terlebih dahulu, dia tidak menerima gaji karena itu juga mereka ini kan tenaga pendukungnya bahasanya gitu adalah menggunakan hibah. Sedangkan kita ada edaran dari KPU RI nomor 353 tentang cut off penggunaan dana hibah pilkada 2020 gitu. Berarti memang dampaknya semua lini pilkada ini ya. Iya. Kemudian di badan ad hoc kita juga yang sudah bekerja 1 bulan, hal ini PPK, panitia pemilihan di tingkat kecamatan, itu juga
sama di cut off dia, tapi sudah terima gaji 1 bulan kemarin, kemudian ini dia ada cut off. Itu penundanya sampai kapan sih? Ada batas waktunya apa enggak? Batas waktunya kita belum pasti ya. Pasti itu dalam artian semuanya kan sedang nunggu nih. Sedang nunggu apa perkembangan ini ya, perkembangan upaya pemerintah pusat ya dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan virus COVID-19 ini. Kalau ini cepat terselesaikan, maka kan ada 3 opsi kan yang sudah beredar di masyarakat ini, 3 opsi penundaan, 3 bulan. Kalau 3 bulan berarti di Desember pelaksanaannya, 6 bulan kalau 6 bulan di Maret, atau setahun. Kalau setahun berarti dia di September 2021. Jadi ada 3 opsi itu, semuanya sedang menunggu gitu. Semuanya sedang menunggu. Termasuk juga kemarin kan animo udah rame tuh, gue lihat tuh ya. Iya. Spanduk banyak, poster banyak, terus udah sampai pembentukan segala macam lah teknisnya. Kalau abang sebagai bidang sosialisasi ya, artinya kan terjun ke lapangan terus tuh, animonya tinggi nih dengan adanya COVID ini, ada dampaknya nggak sih? Ada 2 dampak ya sebenarnya. Kalau kita melihat jangka pendeknya, ini kemarin kan sudah kenceng kan? Iya. Sosialisasi pilkada di September 2020 yang melakukan sosialisasi bukan hanya KPU ya, tapi banyak civil society maupun dari peserta pemilu dalam hal ini partai politik, bahkan bakal calon wali kota atau wakil wali kota itu sudah melakukan sosialisasi kan, dalam hal ini mensosialisasikan bahwa September 2020 akan ada pilkada Tangsel. Sudah istilahnya sedang tinggi-tingginya gitu ya, karena calon juga partai politik saya mendapat informasi sudah mulai mengeluarkan rekom kan. Sudah ada yang rekom ini. Jadi memang sedang konsultasinya lagi semangatnya. Konstelasi di internal partai juga sedang kenceng-kencengnya gitu. Nah, kita juga sedang konsolidasi ke badan ad hoc kita, dalam hal ini PPK, kemudian PPS, kita udah lagi rekrutmen, sedang intinya melakukan konsolidasi yang besaran gitu untuk bagaimana melakukan sosialisasi. Bukan hanya dari sisi internal kita di badan ad hoc, kemudian kita juga sudah melakukan Ghost to Campus kan, beberapa kampus kita sudah melakukan lomba cerdas cermat gitu. Jadi itu dari sisi jangka pendek ya. Tapi kalau kita lihat secara jernih dari sisi jangka panjang, sebenarnya ketika ini diundur maka semakin banyak waktu untuk melakukan konsolidasi lagi. Makin banyak waktu untuk kita melakukan sosialisasi yang kemarin kita bisa jadikan alat evaluasi, Bang Daus. Jadi ini hikmahnya gitu. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmah ya. Hikmahnya kita bisa evaluasi loh. Sosialisasi yang kita lakukan kemarin kita bisa evaluasi efektif enggak, dari sisi anggaran seperti apa, untuk kita memulai lagi. Jadi kita memulai lagi besok nih sosialisasi ketika memang sudah ada keputusan kapan pilkadanya, itu kita bisa lebih baik lagi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kalau ukuran kerja KPU itu dalam pilkada itu dilihat dari apanya sih, Bro? Apa? Ukuran kerja lu nih. Iya. Sebagai penyelenggara, keberhasilan KPU itu dilihat dari apa gitu? Keberhasilan internal dari sisi anggaran misalkan. Aman dalam penggunaan anggaran dari sisi pertanggungjawaban. Tidak ada korupsi, tidak ada temuan-temuan segala macamnya, clear. Itu sukses dari sisi pertanggungjawaban, dari sisi administrasi ya. Iya. Kemudian sukses dalam sisi penyelenggaraan. Sukses dalam sisi penyelenggaraan, tidak ada kecurangan pastinya, tidak ada sengketa. Itu salah satu indikator sukses kan. Tidak ada kecurangan, tidak ada sengketa. Kemudian dari sisi personal, tidak ada komisioner KPU, kemudian ke bawahnya ke badan ad hoc tidak ada yang di DKPP kan misalkan. Jadi aman, clear and clean lah dari sisi penyelenggaraan pemilunya. Itu salah satu keberhasilan. Nah, bonusnya adalah tingginya partisipasi. Itu bonus itu ya. Kalau kita kerja maksimal, kerja baik, saya yakin partisipasi akan tinggi. Tapi kita KPU kan tidak bisa memaksakan, dan partisipasi itu bukan tanggung jawab KPU semata-mata, tingkat partisipasi ya. Jadi perlu dibedakan juga, Bang Daus. Apa tuh?
partisipasi perspektif KPU itu bukan hanya semata-mata partisipasi pada saat hari pencoblosan dia datang ke TPS. Tapi partisipasi dari seluruh tahapan. Contoh, rekrutmen rekrutmen PPK. Iya. Banyak nggak animonya? Kalau semakin banyak itu semakin baik. Kita semakin banyak pilihan untuk merekrut, itu kan partisipasi dalam tahapan rekrutmen PPK. Kemudian partisipasi dalam apa lagi? Dalam rekrutmen PPS banyak nggak? Rekrutmen KPPS. Besok dari sisi partisipasi masyarakat dalam pemutaran daftar pemilih. Misalkan bagaimana animo masyarakat untuk dalam tahapan pemutaran daftar pemilih. Kesadaran masyarakat untuk datang misalkan ke kantor kelurahan atau ke sekretariat PPS yang ada di kelurahan itu, bahwa mengecek dia sudah terdaftar apa belum. Itu bagian dari partisipasi. Kemudian partisipasi dalam proses tahapan kampanye misalkan, sebagai kontrol, sebagai kontrol ya, kontrol masyarakat. Ada masyarakat bisa melaporkan atau bisa memberikan informasi terkait dengan peserta yang melakukan kampanye di tempat-tempat yang terlarang. Contoh kayak di tempat ibadah, di kantor-kantor pemerintahan. Itu partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye. Ya terakhirnya ya partisipasi dalam menggunakan hak suaranya, dia datang ke TPS. Jadi partisipasinya tidak sesederhana teman-teman, partisipasi hanya dilihat ujungnya gitu. Tapi KPU punya kewajiban melakukan sosialisasi dalam setiap tahapan untuk meningkatkan partisipasi dari seluruh tahapan pilkada ini. Kemarin ini sebelum terhenti Covid udah gimana sih jalannya? Udah di tengah apa udah mau di akhir gitu? Tahapan, kita bicara tahapan. Ya, tahapan kita kemarin itu sudah 40% nih kita. 40% berarti. Ya, 40%. Kalau kita tarik dari mulai kita September ke September lagi, ini bulan Maret, April. Ini bulan apa nih sekarang? April. Udah bulan April, taruhlah di bulan Maret. Udah 6 bulan sebenarnya, udah 50% sebenarnya. Udah 50%. Sudah 50% waktu jalan ya. Kalau kegiatan mungkin karena kita dimulai Oktober, kegiatan kita karena terkait dengan dana hibahnya baru ditandatangani di Oktober. Ya sekitar 40 sampai 45% lah sudah mulai berjalan ya. Ini kan tinggal pemutaran daftar pemilih. Ini tahapannya setelah PPS nih, pemutaran daftar pemilih nih. Kita rekrutkan PPDP ya. Petugas pemutaran daftar pemilih. Jadi emang udah 50% lah jalannya, tinggal 50% lagi. Iya, tinggal 50% lagi, tapi adanya ini ya. Tapi ketika nanti ada penundaan lagi, kan ada 3 opsi. Itu dari awal lagi apa menjalankan yang sudah ada? Nah, ini kita lihat nanti keputusannya. Keputusannya dimulai dari ini. Tapi kalau melihat kebijakan ya atau arahan dari KPU RI itu, kenapa misalkan KPPS ditunda pelantikannya PPS, kemudian PPK di cut off, tidak dibubarkan bahasanya, maka bisa diartikan ini nanti diteruskan, hanya ditunda diteruskan. Enggak dari awal lagi. Enggak dari awal lagi, hanya ganti tanggal waktu ya. Tapi kita nggak tahu juga nanti keputusannya itu ada di KPU RI sama di Komisi 2 kan, di DPR itu nanti. Berarti bagaimana? Masih banyak lah. Sekarang kan pemerintah juga lagi fokus ngurusin COVID ya. Kan anggaran-anggaran di daerah-daerah mungkin yang kemarin diparkir di KPU udah dikapling untuk penggunaan hibah, itu mungkin di switch dulu untuk penggunaan mencegahan atau penanggulangan kasus ini COVID-19 ini. Tapi masih sosialisasi nggak bro? Kita ada sosialisasi dalam rangka pencegahan COVID penanggulangan. Jadi KPU membantu pemerintah dalam hal ini dalam rangka pencegahan atau istilahnya menghentikan nih kasus ini gitu. Jadi kita menghimbau pakai masker, menghimbau cuci tangan setelah beraktivitas segala macam itu di sosmed kita. Itu di sosmed aja sekarang. Ya, di sosmed itu setiap hari rapat komisioner juga pakai itu kan, pakai Zoom aplikasi yang terbaru. Jadi kita di mana-mana kita rapat itu bisa sambil masak, bisa sambil main itu rapatnya gitu. Jadi memang masih bisa berjalan, artinya nggak berhenti banget nih ya bro ya. Kalau untuk pilkada berhenti banget. Enggak, untuk untuk sosialisasi. Kalau sosialisasi kan kita sebagai institusi pemerintah ya gitu. Ya kita membantu, punya kewajiban karena kita juga saya kemudian teman-teman KPU juga digaji oleh APBN kan, punya tanggung jawab yang sama gitu untuk bagaimana membantu pemerintah mensosialisasikan
COVID-19 ini gitu. Kemarin itu sebelum ada pemberhentian lu ngeliat animonya gimana bro? Lu kan keliling tuh, Iya. animo masyarakatnya gimana? Udah bagus ya, kita lihat ya, sudah bagus. Ada evaluasi gini. Gimana? Orang tahu pilkada tuh 2020 September tahu. Hanya tanggal. Hanya tanggal sih, tanggal yang nggak tahu tanggal berapa, pokoknya September bang katanya gitu, kira-kira gitu ya. Misalnya kita tanya, Bu tahu nggak pilkada tanggal tahu September 2020 tanggal berapa, nah tanggalnya nggak tahu gua gitu. Oh, paling di sekitar itu aja. Ya di sekitar itu. Kalau masyarakat tahu bahwa kita mau ada pilkada tahu 2020. Gimana lu prediksi nih abis orang sekarang fokus nih apa namanya COVID-19 ya. Iya. Intinya banyak lah dampak yang besar gitu. Khawatir kan berefek juga kepada partisipasi masyarakatnya untuk ikut coblosan nih kan. Dalam artian mereka sekarang fokus perut nih, kan banyak dampak ekonominya Iya. besar. Nah, Iya. gimana tuh siasat KPU nih? Ya. Udah dipikirin belum sama lu sebagai apa namanya yang ngurusin sosialisasi? Nah gini, kalau kita mau ngatur strategi kan kita lihat dulu sasaran kita. Maka sasaran dalam artian gini ya. Gimana? Kita tuh pilkada tuh jadinya nanti kapan? Gitu ya. Kalau Desember ya pasti sangat berdampak psikologis ya terhadap masyarakat ya. Misalkan masyarakat yang kalau Desember kan waktu itu terlalu dekat nih. Mepet. Pasti ada dampak-dampak yang tadi Bang Dau sampaikan gitu ya. Uh-huh. Dampak tadi ekonomi habis terpuruk, sedang konsolidasi ya selesai. Itu pasti ada dampak gitu ya, dampak itu pasti. Tapi kalau India agak jauh, saya pikir lebih leluasa dampak-dampak Covid itu tergantung juga sejauh mana wabah ini masih Nggak bisa diprediksi wabah ini. iya, wabah ini masih seperti ini ya, kondisinya masih sangat berbahaya gitu. Kalau mudah-mudahan kita berdoa besok Mei misalkan selesai, awal Mei nih. Serap udah nggak ada lagi kasus kita. Saya yakin KPU beserta pemerintah dan DPR melakukan konsolidasi langsung. Iya, langsung melakukan konsolidasi kapan ini diundurnya, tanggal berapa jadinya pilkada, apakah tetap 2020 akhir atau di 2021. Jadi segala sesuatunya tergantung apa namanya? Wabah ini cepat selesai atau tidak. Soalnya virus kan nggak bisa di. Maka tanggung jawab kita semua nih ya yang menyaksikan video ini ya. Ya sama-sama ayo kita cegah, kalau tidak ada kepentingan yang urgent ya diem-diem di rumah lah, lebih aman kira-kira gitu. Iya, tapi kan juga perlu makan itu. Ya. Artinya juga ya itu pemerintah lah bagaimana Iya. mensiasatin ini. Iya. Gitu, Mas Bro. Berarti memang apa namanya penundaan 3 bulan juga penundaan 3 opsi juga masih bisa belum ditentukan. Belum. Semuanya sama-sama Masih menunggu. menunggu ini cepat selesai gitu. Apa, Iya. dan lain sebagainya. Ya semoga aja kita bisa melewati wabah ini. Amin. Biar Terus cepat selesai nih. Partisipasi kembali lagi kan kerja awal lagi bila Iya. partisipasi pilkada bisa tetap tinggi. Amin. Terakhir nih sebelum gua ini target Iya. berapa persen sih lu? Target Uh, pilkada kita sekarang ini 75%. 75%. Iya. Itu angka realistis nggak bro? Realistis ya kalau melihat animo kemarin Lu ngukur animo itu pilpres dilihat dari ya, apanya? pilpres kemarin. Lu ngukur animo itu dilihat dari apanya? Dari banyaknya kita lihat kemarin ya partisipasi pilpres ya. Pilpres tinggi, tapi juga ada yang pesimis Pak, pilpres itu kan karena digabung ada pilpresnya aja. Iya. Jadi tinggi. Itu jadi indikatornya pilpres tinggi. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan sosmed ya, sudah media sosial, hampir setiap orang tuh punya sosmed jadi media sosialisasinya lebih mudah Bang Daus, lebih mudah untuk kita melakukan konsolidasi, bisa sampai dalam rumah sosialisasi kita karena bisa lewat internet kan, tiba-tiba langsung masuk di HP. Itu pertama. Kedua, kita lihat dari bakal calon yang bermunculan sekarang kan banyak nih. Berarti animo masyarakat, dia kan juga sebagai memberi informasi juga ke masyarakat ketika dia melakukan sosialisasi ya, ada pilkada segala macam. Jadi saya optimis gitu pilkada 2020 kali ini, bahkan misalkan diundur di 2021 pun animo masyarakat
tetap tinggi. Tapi ingat, tanggung jawab partisipasi pemilih itu bukan hanya di KPU ya, tapi kayak mungkin KPU menjadi istilahnya punya tanggung jawab lebih besar gitu dibandingkan yang lain gitu ya, karena sebagai penyelenggara gitu. Tapi kita juga nanti kan bisa minta ke peserta dalam hal partai politik kalau untuk juga melakukan sosialisasi tentang pilkada ini gitu. Oh, gitu ya. 75% tuh menurut lu angka yang sangat realistis. Realistis. Berarti walaupun sejarah pilkada Tangsel belum pernah ada yang nembus di angka 70 ya. Di 65 aja belum pernah ya? 67. 2011 berapa? Di 2011 itu 57. 57? Iya, 57. 56. 56, sorry 56. 56. Iya, makanya asumsinya 2016, 2015 iya kemarin 2015. berapa? 56. 2011? 2011 itu di kisaran di 54 atau 55 gitu. Rendah banget berarti ya, hampir setengahnya ya. Setengahnya. Berarti lu kudu naikin 15%-an gitu di tengah sekarang ini. Ya, lebih. Jadi kita pernah diskusi gitu sama teman komisioner, target kita sebenarnya dulu 70% dengan asumsi pilkada di 2015 di angka 56% gitu. Asumsi kita naikin di angka 14% di 70. Tapi setelah kita rakor di KPU provinsi, maka KPU provinsi memutuskan untuk 75%. Jadi kenaikan di 19%. Gitu, di 19% ada kenaikan dari pilkada 2015. Tantangan itu ya, tantangan. Itu tantangan. Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya ukuran keberhasilan pilkada itu nggak bisa disebut dengan angka ya, tapi bagaimana pendidikan politik kepada masyarakat ya kan. Itu dia. Jadi kalau kita mengutip pernyataan Bung Karno kan, bercita-citalah setinggi langit ketika kita jatuh di lantaran bintang lah gitu. Jadi kalau kita targetnya 75%, ya minimal 100% dong loh, 75%. Tapi kan target itu juga harus kita realistis. Oh, begitu, kita juga harus realistis. Iya, gitu iya. Bang Daus. Oke dah. Terima kasih ya Bang Ade ya. Kayaknya udah cukup diskusi pada hari ini, banyak tema tentang terkait corona, kemudian penundaan pilkada, partisipasi dan lain sebagainya. Semoga informasi yang diberikan Komisioner KPU Pak Ade Wahyu Hidayat bisa memberikan manfaat bagi penonton sekalian. Oke, terima kasih dan saya ucapkan selamat podcastnya Respublika Channel. Jangan lupa di Subscribe. Jadi setiap video-video terbaru dapat informasinya nanti. Oke, terima kasih. Bye.